Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia selalu dan tetap semangat. Hari ini belajar matematika kelas 9 semester 1, materinya adalah bab 2 persamaan dan fungsi kuadrat, dengan submaterinya adalah masih persamaan kuadrat. Tujuan pembelajarannya adalah diharapkan nanti setelah belajar kalian bisa pertama menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Dan tujuan yang kedua adalah kalian bisa menentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Kita melanjut materinya, poin A, menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna. Oke, Ananda semuanya, pada minggu lalu kalian sudah belajar bagaimana menentukan akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Nah, tidak semua persamaan kuadrat bisa diselesaikan dengan mudah melalui cara pemfaktoran karena ada angka-angkanya pada bentuk polinominalnya kurang lengkap. Bisa lebih atau bisa kurang, maka diperlukan cara lain untuk melengkapinya melalui cara melengkapi kuadrat sempurna. Jadi pengertian bentuk kuadrat sempurna adalah suatu persamaan kuadrat yang jika dicari akarnya menghasilkan bentuk rasional. Bentuk kuadrat sempurna dapat juga dinyatakan dalam bentuk rasional berderajat 2. Mengubah suatu bentuk kuadrat menjadi bentuk kuadrat sempurna itulah disebut dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Contoh, perhatikan yang A. Di sini ada persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 16x ditambah 64 sama dengan 0. Bentuk ini adalah kuadrat sempurna. Mengapa? Karena bisa dibuat dalam bentuk berderajat 2 di dalam kurung x ditambah 8 dikuadratkan itu sama dengan 0. Ada contoh yang B, ada persamaan kuadrat 25x kuadrat ditambah 30x ditambah 9 sama dengan 0. Bentuk ini bisa dibuat dalam bentuk berderajat 2 kuadrat sempurna, yaitu 5x ditambah 3 dikuadratkan sama dengan 0. Ada lagi contoh yang C. Persamaan kuadratnya yaitu 4y kuadrat dikurang 12y ditambah 9 sama dengan 0. Perhatikan ini bentuk kuadrat persamaan kuadrat dalam variabel y. Bentuk ini bisa dibuat dalam kuadrat sempurna yaitu dalam kurung 2y dikurang 3 dikuadratkan sama dengan 0. Nah, bentuk-bentuk seperti ini kalian harus mengingat kembali bahwa jika a ditambah b dikuadratkan itu nilainya sama dengan a kuadrat ditambah 2ab ditambah b kuadrat. Jika di dalam kurung a dikurang b dikuadratkan itu nilainya sama dengan a kuadrat dikurang 2ab ditambah b kuadrat. Jika suatu persamaan memiliki bentuk kuadrat sempurna seperti x kuadrat sama dengan q atau dalam kurung x ditambah p kuadrat sama dengan q, maka persamaan tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat-sifat bahwa untuk x kuadrat sama dengan q, maka nilai x itu sama dengan plus minus akar q. Jika dalam kurung x ditambah p dikuadratkan sama dengan q, maka nilai x ditambah p sama dengan plus minus akar q. Selanjutnya nilai x dapat dihitung dengan nilai yaitu negatif p ditambah plus minus akar q. Dengan syarat bahwa nilai q tidak boleh negatif. Dan plus minus akar q artinya plus akar q atau negatif akar q. Contoh, tentukan akar-akar penyelesaian dari persamaan berikut. Yang A, x kuadrat dikurang 7 sama dengan 0. Bagaimana penyelesaiannya? Kalian lihat angkanya x kuadrat dikurang 7 sama dengan 0, berarti ini nilainya x kuadrat sama dengan 7. Nilai x kita hitung nilainya adalah plus minus akar 7. Jadi akar-akar penyelesaiannya ada dua. Yang pertama x1 sama dengan plus akar 7 dan x2 sama dengan negatif akar 7. Perhatikan contoh yang B. Ada persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 4 sama dengan 0.
Bagaimana penyelesaiannya? Dari sini kalian tahu bahwa nilai X kuadrat itu sama dengan negatif 4 karena pindahkan positif 4 ke ruas kanan, tandanya jadi berubah. Jadi kita hitung nilai X itu nilainya sama dengan plus minus akar dari negatif 4. Oleh karena tanda negatif 4 itu bukan bilangan real nyata, maka persamaan tersebut tidak mempunyai akar penyelesaian. Jadi syaratnya untuk ada akarnya, nilai atau angka di bawah tanda akar harus positif. Jadi untuk negatif 4, akar dari negatif 4 tidak ada penyelesaiannya. Perhatikan contoh yang C. Ada bentuk X plus setengah dikuadratkan sama dengan 16. Bagaimana penyelesaiannya? Jadi perhatikan ruas kiri dan ruas kanannya. Untuk menghilangkan tanda kuadrat di ruas kiri, maka ruas kanan harus diakarkan. Jadi kalian harus merubahnya menjadi bentuk X plus setengah sama dengan plus minus akar 16. Hitung akar 16 itu nilainya adalah plus minus 4. Jadi nilai X-nya sama dengan, pindahkan setengah dari ruas kiri ke ruas kanan, angkanya tandanya jadi berubah, negatif setengah plus minus 4. Jadi akar-akar penyelesaiannya adalah untuk X yang pertama X1 sama dengan, hitung negatif setengah ditambah 4 itu nilainya sama dengan 3 setengah. Dan untuk X2 nilai X yang kedua itu adalah negatif setengah dikurang 4 adalah negatif 4 setengah. Oke. Perhatikan langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna adalah sebagai berikut. Pertama, ubahlah persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 menjadi bentuk AX kuadrat ditambah BX sama dengan negatif C. Jadi harus dipindahkan konstanta C dari ruas kiri ke ruas kanan dan tandanya harus berubah. Langkah kedua, jika A atau koefisien dalam untuk X kuadrat itu tidak sama dengan 1, maka bagilah kedua ruas dengan A sehingga diperoleh bentuk baru, yaitu X kuadrat ditambah BX per A sama dengan negatif C per A. Jadi syaratnya di sini untuk langkah kedua, koefisien X kuadrat harus sama dengan 1. Dari langkah kedua ini, persamaannya kemudian diperoleh bentuk baru yaitu X kuadrat ditambah MX sama dengan N. Selanjutnya ada langkah berikutnya, langkah ketiga. Lengkapkan kuadrat dengan cara menambahkan setengah dari koefisien X dikuadratkan pada ruas kiri dan ruas kanan. Karena bentuk X kuadrat ditambah MX ditambah setengah M dikuadratkan itu sama dengan 0, dapat difaktorkan menjadi kuadrat lengkap yaitu X ditambah setengah M dikuadratkan. Langkah keempat, persamaan dinyatakan dalam bentuk dalam kurung X ditambah P dikuadratkan sama dengan Q. Terakhir, langkah kelima, kita bisa mencari nilai X dengan menggunakan sifat bahwa X itu nilainya sama dengan negatif P plus minus akar Q. Contoh soalnya, perhatikan. Tentukan penyelesaian dari persamaan X kuadrat ditambah 6X sama dengan 16 dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Penyelesaiannya bagaimana? Perhatikan. Dari persamaan yang diketahui, koefisien untuk X kuadrat itu sudah 1. Selanjutnya, langkah yang bisa kalian lakukan adalah kedua ruas ditambah dengan setengah dari koefisien X yaitu 6 dikuadratkan menjadi X kuadrat ditambah 6X ditambah dalam kurung setengah dari 6 dikuadratkan sama dengan 16 ditambah setengah kali 6 dikuadratkan. Kita hitung setengah dari 6 itu 3 menjadi persamaannya X kuadrat ditambah 6X ditambah 3 kuadrat sama dengan 16 ditambah 3 kuadrat. 3 kuadrat itu 9 menjadi ruas kanan nilainya 25. Ingat, bentuk X kuadrat ditambah MX ditambah dalam kurung setengah M dikuadratkan sama dengan 0. Itu dapat difaktorkan menjadi dalam kurung X ditambah setengah M dikuadratkan. Sehingga ruas kiri sudah kita
dapat nyatakan sebagai kuadrat sempurna. Mengapa bisa dibuat menjadi dalam kurung X ditambah 3 dikuadratkan sama dengan 25. Selanjutnya kedua ruas diakarkan untuk menghilangkan kuadrat di ruas kiri. Kita hitung nilainya menjadi X ditambah 3 sama dengan plus minus 5. X berapa nilainya? Hitung, pindahkan positif 3 ke ruas kanan menjadi negatif 3. Menjadi X nilainya sama dengan negatif 3 plus minus 5. Selanjutnya didapat nilai untuk X yang pertama itu kita ambil angka 5 yang positif. Menjadi negatif 3 ditambah 5 sama dengan 2. Dan untuk X yang kedua kita ambil nilai 5 yang negatif, jadi negatif 3 dikurang 5 itu sama dengan negatif 8. Jadi penyelesaiannya adalah X1 sama dengan 2 dan X yang kedua sama dengan negatif 8. Kita masuk ke poin B, menentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus Al-Khawarizmi atau rumus kuadratik, atau juga biasa disebut dengan rumus ABC. Cara menggunakan rumus ini relatif lebih mudah dibandingkan dengan sebelumnya. Langkah-langkah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus kuadratik atau rumus ABC adalah sebagai berikut. Yang harus kalian perhatikan adalah persamaan harus dinyatakan dalam bentuk umum atau bentuk bakunya, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kemudian dari persamaan yang ada tentukan masing-masing nilai koefisien X kuadrat yaitu A, kemudian nilai B-nya, kemudian nilai C-nya. Terakhir kalian gunakan rumus untuk menyelesaikan persamaan tersebut, yaitu dengan rumus ABC. X12 itu sama dengan dalam kalian perhatikan di sini adalah yaitu negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC semuanya kemudian dibagi dengan 2 kali A. Contohnya, perhatikan. Tentukan penyelesaian dari persamaan X kuadrat ditambah 6X sama dengan 16 seperti yang dibahas sebelumnya ya. Perhatikan bagaimana penyelesaiannya. Bentuk umumnya menjadi X kuadrat ditambah 6X dikurang 16 sama dengan 0. Angka konstanta 16 dipindahkan ke ruas kiri menjadi negatif. Hati-hati dengan tanda negatif positifnya ya. Kemudian dari persamaan ini kalian bisa menentukan nilai koefisien X kuadrat atau A-nya 1, koefisien untuk X-nya itu 6, B-nya 6, kemudian konstantanya atau C-nya sama dengan negatif 16. Kemudian kita ganti ke rumus yang sudah ada yaitu X12 itu nilainya sama dengan pada pembilang negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4 kali A kali C, kemudian semuanya dibagi dengan 2 kali A. Ganti B-nya dengan 6, ganti A-nya dengan 1, ganti C-nya dengan negatif 16. Kemudian kita sama-sama menghitung. Apa yang harus kamu lakukan dulu yaitu menghitung yang kuadrat dulu. 6 kuadrat hasilnya 36. Kemudian yang di dalam kurung itu negatif 4 dikali dengan 1 dikali lagi dengan negatif 16 itu sama dengan positif 64. Hitung pada pembilangnya menjadi negatif 6 plus minus akar dari 100 dibagi dengan 2 menjadi negatif 6 plus minus 10, akar 100 itu 10 dibagi semuanya dengan 2. Maka didapat penyelesaiannya adalah untuk nilai X yang pertama yaitu negatif 6 ditambah 10 dibagi 2, kita hitung menjadi sama dengan 4 dibagi 2 yaitu 2. Dan untuk nilai X yang kedua adalah negatif 6 dikurang 10 per 2 itu nilainya sama dengan negatif 16 per 2 sama dengan negatif 8. Jadi penyelesaiannya adalah 2 dan negatif 8. Perhatikan contoh 2. Dengan menggunakan rumus akar dari persamaan 3P kuadrat dikurang 2P dikurang setengah sama dengan 0 adalah
Bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan, persamaan tersebut ada dalam variabel P. Untuk koefisien P kuadrat atau A nilainya adalah 3. Nilai koefisien P atau B itu nilainya adalah negatif 2 dan konstanta di sana adalah negatif setengah. Kemudian kita gunakan rumus yang sudah ada, berarti nilai P12-nya sama dengan, masukkan ke rumus yang ada, ganti A-nya dengan 3, ganti B-nya dengan negatif 2, dan ganti C-nya dengan negatif setengah. Kemudian kita hitung semuanya yang di dalam tanda akar dulu, yaitu negatif 2 dikuadratkan itu 4. Kemudian kalikan negatif 4 dengan 3 dikali lagi dengan negatif setengah, didapat nilainya yaitu positif 6. Kita hitung lagi yang di dalam tanda akar, itu artinya 4 ditambah 6 10. Dan jadi penyelesaiannya adalah untuk nilai P1 gunakan angka yang positif dari akar 10, yaitu akar 10, 2 ditambah akar 10 dibagi 6. Dan untuk nilai P yang kedua itu nilainya adalah 2 dikurang akar 10 per 6. Selanjutnya perhatikan untuk contoh yang ketiga. Dengan menggunakan rumus akar dari persamaan X kuadrat dikurang 4AX ditambah dalam kurung 4A kuadrat dikurang 9 sama dengan 0 adalah, kalian perhatikan pada persamaan kuadrat ini dalam variabel X, tapi untuk nilai B dan nilai C-nya masih juga dalam variabel. Jadi di dalam variabel ada variabel lagi. Dari persamaan yang ada ini kita ketahui, jadi untuk koefisien X kuadrat atau nilai A-nya adalah 1. Untuk koefisien X atau nilai B-nya adalah negatif 4A. Kemudian untuk konstanta atau C-nya nilainya adalah 4A kuadrat dikurang 9. Oke, kita hitung, masukkan ke dalam rumus untuk mengetahui nilai X12-nya sama dengan gunakan rumus yang telah ada. Negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A itu sama nilainya. Jadi ganti A-nya dengan 1, ganti B-nya dengan negatif 4A, ganti C-nya dengan 4A kuadrat dikurang 9. Kemudian kita hitung bagaimana menghitungnya. Yang di dalam tanda akar dulu kita hitung. Negatif 4A dikuadratkan itu adalah 16A kuadrat. Kemudian negatif 4 dikali 1 dikali dalam kurung 4A kuadrat dikurang 9 itu menjadi negatif 16A kuadrat ditambah 36. Nah, selanjutnya kita hitung lagi, hasilnya menjadi 4A di plus minus, yang di dalam tanda akar menjadi tersisa angka yang ada yaitu 36, karena 16A kuadrat dikurang 16A kuadrat itu hasilnya 0. Kita hitung lagi akar 36 itu 6, kita sederhanakan menjadi nilai X12-nya adalah 2A plus minus 3, karena pembilang 4A dibagi 2 itu 2, 6 dibagi 2 itu 3. Jadi penyelesaiannya adalah X1 nilainya 2A plus 3 dan X2-nya adalah 2A dikurang 3. Oke, kita lanjut contoh soal yang terakhir. Tentukan akar-akar penyelesaian persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang 7x ditambah 5 sama dengan 0 dengan cara A. Pemfaktoran, B. Melengkapi kuadrat sempurna, dan C. Menggunakan rumus ABC. Bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan, ingat kembali pelajaran minggu lalu tentang pemfaktoran. Untuk A, persamaan kuadrat yang diketahui adalah 2x kuadrat dikurang 7x ditambah 5 sama dengan 0 kalau difaktorkan menjadi dalam kurung 2x dikurang 5 dikali dalam kurung x dikurang 1 sama dengan 0. Untuk faktor yang pertama 2x dikurang 5 sama dengan 0, maka
2. Kita pindahkan negatif 5 ke ruas kanan dulu menjadi positif 5. Selanjutnya hitung 2x sama dengan 5, didapat nilai x yang pertama sama dengan 5/2. Untuk faktor yang kedua, x dikurang 1 sama dengan 0, kita dapat bahwa ya x yang kedua nilainya adalah pindahkan negatif 1 ke ruas kanan menjadi positif 1. Jadi didapat akar-akar penyelesaiannya adalah 5/2 dan 1. Oke, lanjut contoh soal yang B, bagaimana menyelesaikannya dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Perhatikan persamaannya, 2x kuadrat dikurang 7x ditambah 5 sama dengan 0. Dari sini kalian harus memindahkan dulu konstantanya yang positif 5 ke ruas kanan menjadi negatif 5. Bentuk persamaannya menjadi 2x kuadrat dikurang 7x sama dengan negatif 5. Langkah berikutnya adalah perhatikan pada koefisien x kuadrat, angka di sana ada 2. Nah, kalian harus menjadikan koefisien x kuadratnya 1. Selanjutnya kedua ruas jadi dikali setengah atau dibagi 2. Kita hitung menjadi dalam kurung 2x kuadrat dikurang 7x dikali setengah. Ruas kanannya juga menjadi negatif 5 dikali setengah. Selanjutnya x kuadrat dikurang 7/2x sama dengan negatif 5/2. Di sini koefisien x-nya sudah menjadi 1. Selanjutnya langkah yang harus kalian tempuh adalah kedua ruas harus ditambah dari setengah dari koefisien x dikuadratkan. Perhatikan pada koefisien x di sini nilainya adalah negatif 7/2. Kemudian kalian harus mengalihkannya dengan setengah menjadi 7/4, selanjutnya menjadi konstanta di persamaan baru. Kita hitung menjadi bentuk persamaannya pada ruas kiri x kuadrat dikurang 7/2x ditambah setengah dari negatif 7/2 itu 7/4 dikuadratkan, kemudian sama dengan negatif 5/2 ditambah dalam kurung 7/4 kuadrat. Kita hitung ruas kiri sudah bisa kita bentuk menjadi kuadrat sempurna atau kuadrat lengkap ya. Menjadi bentuknya x dikurang 7/4 dikuadratkan sama dengan negatif 5/2 ditambah hitung 7/4 kuadrat itu menjadi 49/16. Pada ruas kanan kita samakan penyebutnya karena kita akan menyederhanakannya, menghitungnya menjadi 9/16. Selanjutnya kedua ruas diakarkan untuk menghilangkan kuadrat di ruas kiri, menjadi ruas kirinya nilainya berubah x dikurang 7/4 sama dengan plus minus akar dari 9/16 yaitu 3/4. Selanjutnya dapat nilai x1 dan keduanya sama dengan 7/4 plus minus 3/4. Didapat akar-akarnya x1 sama dengan, kita ambil yang positif 3/4 menjadi 7/4 ditambah 3/4 sama dengan 10/4 atau sederhanakan menjadi 5/2. Dan untuk nilai x yang kedua kita ambil yang negatif 3/4, hitung menjadi 7/4 dikurang 3/4 sama dengan 4/4 atau 1. Perhatikan nilainya tadi dari cara pemfaktoran, x1 nya juga sama yaitu 5/2 dan x yang keduanya juga 1. Oke, kita masuk ke poin C menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Perhatikan persamaan kuadratnya, 2x kuadrat dikurang 7x ditambah 5 sama dengan 0. Dari persamaan ini diketahui nilai A atau koefisien x kuadratnya 2, nilai B atau koefisien pada x itu negatif 7, dan nilai konstanta atau C-nya adalah 5. Kita gunakan rumus yang sudah ada, yaitu x sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4 kali A kali C per 2A. Selanjutnya ganti semua angka A-nya dengan 2, ganti nilai B-nya dengan negatif 7, ganti nilai C-nya dengan 5. Kita hitung semua angka prosesnya, yaitu
negatif 7 kali 7, negatif 7 kali negatif 7 itu positif 7. Yang di dalam tanda akar itu kita hitung negatif 7 kuadrat 49. Selanjutnya dikurang dengan 4 kali 2 kali 5 40. Kita hitung lagi, 49 kurang 40 itu 9. Selanjutnya akar dari 9 itu 3. Didapatlah untuk nilai X yang pertama. X1 itu 7 ditambah 3, kita gunakan yang positif dulu 3-nya, kemudian dibagi dengan 4, kita hitung 7 tambah 3 itu 10 per 4, sederhanakan menjadi 5/2. Selanjutnya untuk nilai X yang kedua, kita gunakan nilai yang negatif 3, kita hitung 7 dikurang 3 per 4 menjadi 4/4 sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah sama seperti yang A dan B, 5/2 dan 1. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan disimak ulang bagi yang belum paham. Tugas dan latihannya perhatikan, buatlah rangkuman materi dan kerjakan latihan 2.1 buku paket halaman 81, nomornya 4A, 4B, dan 4C. Selamat belajar. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.